Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah, pagi ini untuk memulai pelajaran kita, baik silahkan ketua kelas meeting doanya dulu. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum masuk pelajaran kita pada hari ini, silahkan anak-anak tempat duduknya jaga jarak ya. Jaga jarak, tapi rapi, tetap rapi. Nah, hari ini proses pembelajaran kita alihkan di rumah ibu. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar ya di rumah ya. Pelajaran kita pada hari ini kita melanjutkan pelajaran pekan lalu mengenai proses lahirnya Bani Abbasiyah dan fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta absennya dulu. Ketua kelas sudah diabsen semua ya? Sudah. Oke. Alhamdulillah masuk semua pada hari ini. Nah, Ibu akan membahas mengenai proses lahirnya Bani Abbasiyah. Nah, proses lahirnya Bani Abbasiyah itu pada tahun 750 Masehi. Pada masa itu, khalifah pertama yang memimpin yaitu Abu Abbas As-Saffah. Beliau pendiri ketika melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad, yaitu pada perang terbuka atau Al-Zab. Berdirinya Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, secara formal semua kekuasaan dari Bani Umayyah dialihkan ke Bani Abbasiyah. Nah, pada kala itu Abu Abbas itu diberi gelar As-Saffah. Mengapa? Karena pada kala itu Abu Abbas itu berani memerangi kaum Umayyah gitu kan. Terus berani mengusir secara paksa. Anak-anak, proses peradaban Bani Abbasiyah pada kala itu mengalami perkembangan yang pesat dari segi ekonomi dan semua bidang. Nah, peradaban Islam sudah memasuki 505 tahun lamanya dan dipimpin oleh 37 khalifah. Dan pada kala itu Abu Abbas As-Saffah itu memimpin sekitar 4 tahun lebih. Nah, ketika khalifah Abu Abbas As-Saffah memimpin, semua berjalan kondusif dan steril gitu, dan semua berkembang secara pesat dari semua bidang. Nah, itulah ketika peradaban Islam mengalami kejayaan. Keberhasilan Abu Abbas dalam merebut kekuasaan Umayyah itu mengalami atau mendapatkan dukungan dari para tentara bayarannya, yaitu salah satunya yang bernama Abu Muslim Al-Qaunasani. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai fase-fase pembentukan Bani Abbasiyah. Pada masa itu sekitar 505 tahun dan dipimpin oleh 14 khalifah, yaitu pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Dan pada kala itu pengaruh Persia fasenya, yaitu ketika khalifah yang pertama Abu Abbas As-Saffah, selanjutnya khalifah yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, dan kedua khalifah tersebut itu sudah membangun perpustakaan, sekolah, terus lain sebagainya. Nah, pada masa itu Eropa juga sedang melakukan seperti penelitian dan juga belajar talabul ilmi mengenai peradaban Islam, ilmu pengetahuan Islam. Nah, pada kala itu dari Eropa itu juga ketika sudah melakukan talabul ilmi,
mereka juga melakukan pengajian. Ketika itu mereka membuat sebuah sebutan House of Wisdom, yaitu di Inggris dan Perancis, melakukan pengajian-pengajian mengenai pengetahuan Islam. Pada fase ini peradaban Islam masih berkembang pesat. Fase yang kedua yaitu 847 Masehi sampai 845 Masehi. Pada masa itu ini masih dalam kekuasaan Turki ya, yaitu yang dipimpin oleh khalifah yang ke-10, yaitu seorang khalifah Mutawakkil. Nah, pada fase ini sudah dibangun sebuah istana, terus masjid dan rumah, misalnya rumah sakit gitu kan. Dan jika kita bandingkan dengan fase yang pertama, fase yang kedua ini lebih menurun gitu. Tapi pada masa bangsa Eropa itu masih berbondong-bondong dalam talabul ilmi. Kita lihat mungkin kota-kota Andalusia. Fase yang ketiga anak-anak yaitu pada tahun 945 Masehi sampai 1045 Masehi. Nah, pada masa ini kekuasaan masih direbut oleh Persia, dan pada masa ini terjadi disintegrasi peradaban di Bani Abbasiyah dan Muluk Tawaib di Umayyah II Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Bani Abbasiyah itu kan, yaitu di Afrika Utara dan India, minta dibebaskan dari kekuasaan Abbasiyah. Pada fase ini perkembangan Islam ketika Eropa itu masih berjalan seperti biasa, tetapi ada kalanya juga pada fase ini mengalami penurunan, dan para Eropa gitu juga belajar di Baghdad dan Andalusia. Selanjutnya fase keempat, yaitu pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Nah, peradaban pada fase ini itu mengalami gitu kan, atau sedang dikuasai oleh Bani Saljuk atau dikenal dengan pengaruh fase Turki kedua. Pada fase yang keempat ini ilmu pengetahuan itu masih seperti yang dikembangkan oleh pada masa Bani Abbasiyah dan Umayyah, tetapi mengalami konservatif atau di jalan setempat gitu. Baik anak-anak, selanjutnya fase yang kelima, yaitu pada tahun 1994 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada kala itu, pada fase ini juga ilmu pengetahuan itu mengalami penurunan dan terjadinya proses kehancuran sejarah peradaban Bani Abbasiyah. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah itu diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol, dan semua ilmu pengetahuan dibakar, baik itu dari sejarah ilmu pengetahuan Bani Abbasiyah, baik itu dari perpustakaan, sekolah, semua bukti gitu sejarah peradaban Islam pada kala itu dihapus semua, dibakar semua. Pada fase inilah semua sejarah peradaban Islam telah hilang. Sekitar 5 abad lebih umat muslim peradaban Islam Bani Abbasiyah membangun, pada kenyataannya dihancurkan. Maka suramlah peradaban Islam dan berakhirlah sejarah peradaban Islam pada kala itu. Nah, seperti itulah fase-fase peradaban Islam ya anak-anak. Nah, sekian dari penyampaian Ibu tadi, semoga kalian juga paham gitu. Nah, ini ada pesan terakhir Ibu dari materi yang telah Ibu sampaikan.
berupa diskusi. Nah, silakan dicatat ketua kelas. Nah, coba kalian ketika ibu sampaikan tadi, kalian harus bisa ya mengambil ibroh atau pembelajaran dari materi pada hari ini. Coba kalian diskusikan bersama mengenai Bani Abbasiyah, proses lahirnya Bani Abbasiyah, tokoh yang berperan pada skala itu yaitu berupa khalifah misalnya Abu Abbas As-Saffah, dan juga fase-fase pemerintahannya secara rinci. Oke, pekan depan ibu minta dikumpulkan ya sama ketua kelas. Oke, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga kalian juga selalu menjaga kesehatan ya di musim pandemi ini, dan selalu belajar, terus berdoa semoga selalu diberikan kelancaran gitu, kemudahan di segala urusan. Baik, sekian dari ibu. Mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.